Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setiap bulan kita akan secara progresif dan eskalatif memandu semua jamaah ma'iyah untuk menghadapi 5 tahun ke depan ini. Selama 5 tahun ke depan yang akan banyak lucu-lucunya, akan banyak prihatin-prihatinnya, akan banyak susah-susahnya, akan banyak kualik-kualiknya. Jadi Anda harus siap-siap. Ilmu yang paling gampang pertama nek jare wong Jawa, ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh, sing hati-hati. Itu pesan yang tidak perlu sekolah, tidak perlu pembelajaran yang neko-neko, dan itu berasal dari ibu dan bapak kita. Saiki iki wong nek ora duwe ekspertasi ora sah arep ngomong apa-apa. Nek kowe dudu sarjana hukum, kowe aja ngomong hukum ngono to. Nek kowe ora ulama, kowe ora entuk ngomong agama ngono to. Apa meneh? Nek kowe dudu pengusaha sukses ya aja ngomong tentang dunia usaha dan seterusnya. Jadi kita hidup di dalam disiplin fakultas-fakultas dan jurusan-jurusan dengan tingkat-tingkat eskalasi dan level-levelnya. Artinya kita sedang meninggalkan yang paling hakiki dari hidup manusia. Lah ibumu kuwi luwih kok rungokke apa profesormu sing kuwi luwih kok rungokke? Aku takon. Kalimatnya ibumu karo kalimatnya presidenmu dhuwur ndi? Karo Profesor ABC, Doktor ABC dhuwur ndi? Jadi dunia modern dengan pembelajaran-pembelajaran yang dumeh itu tadi. Dumeh itu menghilangkan tradisi kita bahwa ibu kuwi kok percaya tidak sama sekali karena ekspertasi ilmunya, tetapi karena ada posisi kehidupan, sejarah, dan lain sebagainya yang membuat dia lebih sah untuk engkau dengarkan dibanding ahli apapun. Kejaba Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain. Itu ya siji. Jadi itu 5 tahun ke depan kita akan menghadapi banyak hal yang Anda ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Maka kita harus mempersiapkan setiap bulan kita bikin Shirathul Mustaqim supaya orang kaget karo apa sing akan terjadi dan tidak keliru. Jadi wong saiki lek niate salah, tujuannya ya iso salah. Nek tujuannya salah, niate ya salah. Nek niate salah, mesti tujuannya ya salah. Tapi turute. Nah itu kita coba benahin sama-sama. Setiap bulan saya akan pandu setiap simpul ma'iyah untuk menghadapi kegairahan hidup dan keasikan hidup selama 5 tahun mulai sekarang sampai ke depan. Itu pertama. Nomor 2, Anda tahu ayat wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam rangka engkau mencari Allah di hari akhirat nanti, jangan lupa nasibmu di dunia. Ngono ya kira-kira ya. Selama ini saya tanya sama Anda, maksudnya nasibmu di dunia, jangan lupa nasibmu di dunia ini maksudnya piye? Yang Anda terima dari ustadz, ulama, kiai. Karepe piye iki? Aja lali nasibmu ning dunya maksudnya pokok kon nyambut gawe. Kon golek pangan apa piye maksudnya? Ya Mas. Ya? Nyambut gawe apa lagi? Ada lagi Mas? Pokoknya kudu tandang nyambut gawe ben iso mangan nyekolahke anak sak piturute ngono ya. Ada 2 masalah epistemologis dari kalimat itu yang harus kita amati Mas. Bedane nasib karo takdir iki apa to? Tahu dijelaske karo ulama-ulama. Nek misale kowe serempetan karo cah wedok, njur kok tulungi mergo tiba njur malah dadi bojomu, kuwi takdir apa nasib? Cetra ya. Iki golek bareng lho ya. Nah, nasib ki apa, takdir ki apa? Wala tansa nasibaka minat dunya Mas Helmi. Ini yang kedua. Kok minat dunya karepe piye?
kok ora fit dunya. Kok minat dunya, min itu dari, kalau fi itu di. Dan jangan lupa nasibmu dari dunia, kok ora di dunia. Jarimu mau nyambut gawe di dunia. Kok minat dunya, kok ora fit dunya. Apakah ada grammar bahasa Arab yang kalau ada kata tansa maka harus ada min? Ya? Ya, perjalanan. Oke. Kalau min berarti ada ilah. Kalau ada dari berarti ada ke. Nah, maksudnya dari dunia kemana? Ke akhirat. Berarti urusannya kan dudu nyambut gawe ning dunya. Tapi urusannya kan bagaimana kamu tidak salah menempuh perjalanan dari dunia ke akhirat. Jadi nasibaka minad dunya artinya adalah harus punya presisi terhadap dirimu masing-masing supaya nanti orang keliru. Wong kowe iki cacing kok ndadak mabur-mabur. Wong kowe iki wit klopo kok turu. Salah fakultas kowe. Nah saiki kowe milih fakultas iki berdasarkan kowe sapa apa berdasarkan nafsumu apa? Aku takon, Mbak. Nafsunya apa? Berarti ayat itu kita langgar. Kan gitu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nek wong Jawa duwe ilmu katurangan ya Mas. Ada metode-metode lainnya untuk mengerti diri seseorang biasanya melalui sidik jari 10 ini. Saya punya mata elang 10, mata Raja Wali di sini, di sini, di sini, di sini. Wah, urusannya ainun. Maka orang tua saya berarti dikabulkan oleh Allah bahwa anaknya itu punya 10 ainun dan seterusnya. Nah, walatan sanasibaka minad dunya berarti Anda harus mengetahui sepersis-persisnya saiso-isone sapa kowe iki, maka kamu melakukan apa, kamu bekerja sebagai apa, kamu kreativitasnya bidang apa, motorikmu apa dan seterusnya, sehingga minad dunya ilal akhirah itu Anda tempuh siratal mustaqim. Nah sekarang kan tidak ada siratal mustaqim. Nah, jadi kalau kita ngomong otentisitas diri, fadilah, itu berarti pendidikan dari orang tua sampai sekolahan universitas sebenarnya adalah memuat metode atau cara pandang untuk mengenalkan si murid atau mahasiswa itu atas dirinya sendiri, betul enggak? Nek walatan sanasibaka minad dunya kudune ngono kuwi. Tapi kan sekarang sekolahan tidak untuk itu. Sekolahan kan tidak untuk mengenali dirimu siapa. Sekolahan kan untuk memberi jalan agar kamu melampiaskan nafsu fakultasmu masing-masing, betul enggak? Nah, jadi kini karena Gusti Allah janjane taat ora. Artinya kafir ora awake dhewe iki. Jadi nek arep golek wong kafir gampang banget to saya. Kalau kafir itu bukan urusan pengakuan tok, tapi urusan lelaku hidup. Gue melakukannya jebul orang akhirat tok, orang nang Gusti Allah, gue melakukannya gue membokongi Gusti Allah, memunggungi Allah, gitu ya. Nah, berarti kalau kamu salah jalan dan kamu salah tujuan sehingga salah niat, maka Anda akan mengalami banyak kekecewaan, stres, depres, marah dan apapun saja yang sebenarnya tidak perlu menyentuh. Kowe putus asa bab iki janjane ora putus asa. Wong murid kowe dhewe sing ngarani. Wah iki ana cah telepon suarane ayu tenan. Suarane mesti ayu kuwi. Ngono ta? Ya ora kira kowe ndek setup, wah iki mesti bocah ayu tenan iki. Terus begitu kowe ketemu darat bul ya. Ya kan? Yang salah kan persangkaan kita sendiri. Nah, gadis yang telepon Anda suaranya indah itu kan bisa apa saja. Iso Indonesia, iso negara, iso pemerintah, iso sekolahan, iso fakultas, iso apa wae. Jadi kita sekarang harus belajar untuk mengenali segala sesuatu dengan orisinil otentisitas diri tadi. Gitu loh.
Lah sing salah kowe dhewe. Ono tokoh besar sing kita pikir dia memang tidak pinter. Pertama dia tidak pinter tapi baik gitu. Lama-lama ya jane ora apik-apik banget ya Bul, ya memang ora pinter kae. Suwe-suwe lho pancen bodoh ya Bul. Jebol waduh banget. Orang ngerti sebab akibat, orang ngerti ngelarani apa orang ngerti bijaksana apa konyol, ya toh. Orang ngerti kudune berjuang malah mundur. Orang ngerti, oh alah, jebol waduh banget. Kuadrat. Jahil murakkab. Ya toh. Kebo tambah petik. Kowe nek kepengin ngerti pitik, kowe carane nangon desa sing wong akeh nyiu pitik. Pitik kowe enak-enak ning pinggir, nek kowe liwat malah nengah. Ya ra? Ya ra? Ya ra, Mas? Ya ra? Terus ana meneh wedhus kebo di Afrika itu kalau mereka melakukan perjalanan bersama itu ratusan kebo kuwi sing diliwati itu kali bagian sungai yang ada buayanya. Malah lewat kuno, padahal dia kan mendapat bahaya kalau ada buaya. Dia malah lewat kuno kuwi. Ya Mas ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi kita insya Allah bulan Dimocopat dan semua simpul masing-masing punya kebebasan sebenarnya untuk menerjemahkan sendiri. Untuk mengelaborasi sendiri panduan tema dari saya dan dari redaktur Maya, tetapi kita punya arah yang sama untuk memahami dan untuk supaya Anda tetap tentram, tetap gembira, tetap nikmat selama 5 tahun ke depan. Apapun saja yang terjadi, tidak ada masalah. Gitu loh. Ini ya kira-kira ya, oke. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video sinau bareng tahun 2019. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, garis besar keseluruhan dari video ini adalah Bahnun menginformasikan bahwa para jamaah Ma'iyah harus bersiap-siap untuk menghadapi 5 tahun ke depan. Terhitung saat itu adalah tahun 2019 awal. Bahnun juga memberikan landasan awal untuk menghadapi 5 tahun ke depan itu dengan nasihat Jawa yang berbunyi, ojo kagetan, ojo gumunan, ojo tumeh, sing hati-hati. Kurang lebih artinya adalah jangan mudah heran, jangan kagetan, jangan mentang-mentang, dan berhati-hatilah. Selanjutnya, Bahnun juga memberi landasan kedua yang agak lebih mendalam dengan mengutip Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Namun Bahnun mentadaburi terjemahannya sendiri tidak seperti terjemahan dari Depak, yang intinya adalah bahwa kita itu sedang berjalan dari dunia ke akhirat. Dan dalam perjalanan kita menuju akhirat ini, Allah telah membekali nasib kita. Misalkan istri atau suami, kecenderungan, bakat, kemampuan, dan seterusnya. Itu adalah sedikit contoh dari nasib. Dan apa yang sudah Allah nasibkan atas diri kita masing-masing itu hendaknya dipergunakan untuk sebagai cara di dalam kita menempuh perjalanan menuju akhirat. Intinya semua yang telah Allah nasibkan kepada Anda itu hendaknya dijadikan untuk menjadi jalan Anda menuju akhirat. Kurang lebih begitu. Sedangkan nasib itu sendiri adalah sesuatu yang sudah Allah konsepkan atas diri kita masing-masing. Misalkan kita tak sengaja bertabrakan dengan lelaki di pasar, lantas lelaki itu menolongmu dan ternyata kelak dia menjadi suamimu. Itu adalah contoh dari nasib. Karena memang jodoh itu sudah ditetapkan sejak sebelum kita dilahirkan.
Sementara kalau takdir adalah kehendak, jadi misalkan kalau dirumuskan dengan waktu, seharusnya Anda berpapasan dengan begal di perempatan jalan. Namun karena Anda adalah orang soleh, maka Allah tidak mentakdirkan itu menimpa pada diri Anda. Kemudian tiba-tiba Anda telat 1 menit dari keberangkatan seharusnya. Atau motor yang seharusnya menyala sekali selah, tiba-tiba agak susah. Ataupun tiba-tiba ban kita bocor sebelum sampai di perempatan, sehingga Anda tidak kena dibegal karena ada perbedaan waktu sepersekian detik dari berpapasan dengan begal di perempatan. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman atau pointernya. Poin yang pertama, Mbah Nun mengawali dengan memberi landasan awal begini. Beberapa bulan ke belakang ini, di setiap acara rutin Maiyahan maupun di simbol-simbol Maiyah, kita akan memandu secara progresif dan eskalatif seluruh jamaah Maiyah untuk menghadapi 5 tahun ke depan. Poin selanjutnya, Mbah Nun sedikit membukakan gambaran yang akan terjadi pada 5 tahun ke depan. Jadi, menurut Mbah Nun, kenapa seluruh jamaah Maiyah akan dipandu untuk menghadapi 5 tahun ke depan? Alasannya adalah karena menurut Mbah Nun, 5 tahun ke depan akan ada banyak hal yang lucu-lucu, akan banyak prihatin-prihatinnya, akan banyak sedih-sedihnya, akan banyak susah-susahnya, dan akan banyak terbalik-terbaliknya. Oleh karena itu, Mbah Nun mengingatkan untuk bersiap-siap menghadapi itu semua. Poin selanjutnya, Mbah Nun sedikit memberi ilmu dasar untuk menghadapi 5 tahun ke depan nanti, yakni ojo gumunan, ojo kagetan, sing hati-hati. Jadi panduan dasar dari Mbah Nun dalam menghadapi 5 tahun ke depan nanti adalah: yang pertama, jangan mudah heran, jangan mudah kaget, dan berhati-hatilah. Kalau dalam istilah Jawanya, ojo gumunan, ojo kagetan, sing hati-hati. Dan menurut Mbah Nun, itu adalah pesan yang sangat luar biasa dari mbah-mbah kita dulu. Karena pesan itu sangat mudah untuk difahami oleh siapapun saja. Bahkan tidak perlu pembelajaran yang neko-neko untuk dapat memahami pesan tersebut. Meskipun pesan itu sangat sederhana, akan tetapi memiliki arti yang luar biasa. Dan pesan itu adalah pesan dari mbah-mbah kita dan juga dari bapak ibu kita. Kemudian pada poin selanjutnya, Mbah Nun membukakan kenyataan yang berlangsung di dunia sekarang ini, bahwa bagi dunia modern, orang yang tidak memiliki expert dalam bidang apapun, maka tidak sah dan tidak akan diakui kalau ngomong apapun saja. Misalnya, kalau Anda bukan orang hukum, maka jangan bicara soal hukum. Kalau Anda bukan dokter, maka jangan berbicara soal kesehatan. Dan kalau Anda bukan pengusaha sukses, maka jangan ngomong apapun soal usaha. Pada poin ini, intinya adalah bagi orang modern, kalau tidak memiliki ekspertasi apapun, maka tidak sah kalau berbicara apapun saja, dan bahkan tidak akan dipercaya. Jadi menurut Mbah Nun, sekarang ini kita hidup di dalam disiplin fakultas-fakultas dan jurusan-jurusan dengan tingkat eskalasi dan level-levelnya. Poin selanjutnya, menurut Mbah Nun, jika kita bercermin kepada apa yang beliau ungkapkan sebelumnya, artinya sekarang ini, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, sesungguhnya sekarang kita sedang meninggalkan yang paling hakiki dari hidup manusia. Alasannya karena omongan ibu seharusnya harus lebih kita dengar dari omongan dokter manapun saja. Selanjutnya, Mbah Nun pun bertanya, kalimatnya ibumu dengan kalimat dosenmu tinggi mana derajatnya? Jamaah tentu menjawab ibu. Mbah Nun melanjutkan pertanyaannya, tinggi mana levelnya, kalimat ibu ataukah kalimat dosen? Kalimat ibu ataukah kalimat profesor? Kalimat ibu ataukah kalimat doktor?
Jamaah pun masih dengan jawaban yang sama, yakni kalimat ibu lebih tinggi levelnya daripada kalimat doktor maupun profesor manapun saja. Kemudian Mbah Nun menggarisbawahi begini. Jadi dunia modern dengan pembelajaran yang dumeh itu, dumeh maksudnya menghilangkan tradisi kita bahwa ibu itu kita percaya tidak sama sekali karena eksportasi ilmunya, tapi karena ada posisi kehidupan, sejarah, dan lain-lainnya. Sehingga membuat dia lebih sah untuk lebih kita percayai dan kita dengarkan dibanding siapapun saja dan ahli apapun saja, kecuali Allah dan Kanjeng Nabi. Poin selanjutnya, Mbah Nun kembali mengingatkan begini. Jadi 5 tahun ke depan Anda akan menghadapi banyak hal yang Anda tidak boleh gumunan, tidak boleh kagetan, dan berhati-hatilah. Kemudian pada poin selanjutnya, Mbah Nun mengutip Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Dan kurang lebih garis besar dari Mbah Nun pada poin ini adalah, pertama-tama, Mbah Nun mengingatkan kepada para jamaah bahwa kita ini sedang mencari bersama. Artinya, apa yang Mbah Nun kemukakan itu bukanlah sedang ingin menggurui, akan tetapi kita sedang dalam rangka mencari bersama-sama. Jadi, setelah Mbah Nun bertanya beberapa hal kepada para jamaah, selanjutnya Mbah Nun ngendiko bahwa ada 2 epistemologis dari ayat itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus bisa membedakan antara nasib dengan takdir. Yang kedua adalah kenapa pada ayat itu Allah memilih untuk menggunakan kata minad dunya, tidak menggunakan kata fid dunya. Jadi kalau min itu artinya dari, sedangkan fi itu artinya di. Intinya, kenapa pada ayat itu Allah menggunakan min, dan jangan lupa nasibmu dari dunia, bukan menggunakan fi, dan jangan lupa nasibmu di dunia. Kemudian pada poin selanjutnya, perlahan-lahan Mbah Nun mulai menerangkannya. Jadi kalau ada min, maka ada illa, alias kalau ada dari, maka ada ke. Dan oleh karena itu, maka Mbah Nun mentadaburinya begini, bahwa kita hidup di dunia itu sesungguhnya sedang berjalan untuk kembali ke akhirat. Sehingga jangan sampai salah dalam menempuh perjalanan dari dunia menuju akhirat. Jadi, dan jangan kamu lupakan nasibmu dari dunia, maksudnya adalah harus punya presisi terhadap diri kita masing-masing supaya tidak salah-salah. Intinya, nasib dari dunia adalah kita harus bisa menemukan apa nasib yang sudah Allah tetapkan kepada diri kita masing-masing sebagai bekal untuk selamat di dalam perjalanan menuju akhirat. Jadi, harus tahu siapa diri kita, apa kecenderungan kita, dan fadilah apa yang Allah tetapkan bagi kita. Dan semua bekal yang sudah Allah nasibkan atas kita itu harus menjadi bekal untuk menempuh perjalanan menuju akhirat supaya tidak salah langkah. Jadi, kalau kita burung, jangan bercita-cita ingin menjadi ikan. Dan kalau kita ikan, jangan menempuh perjalanan seperti burung atau seperti kadal. Artinya, kita harus mengetahui sepersis-persisnya siapa kita ini. Maka apapun yang kita lakukan, bekerja sebagai apa, kreativitasnya di bidang apa, motoriknya apa, dan seterusnya. Sehingga dari dunia ke akhirat itu bisa kita tempuh jalan yang lurus. Dan oleh karena itu, maka semestinya pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, sampai universitas seharusnya adalah memuat metode atau cara pandang untuk mengenalkan si murid atau siswa itu dirinya sendiri. Jadi menurut Mbah Nun,
Wala tansa nasibaka minad dunya. Seharusnya begitu. Namun kenyataannya sekarang, menurut Mbah Nun, sekolahan tidak untuk itu. Sekolahan kan tidak untuk mengenalkan dirimu itu siapa. Sekolahan kan untuk memberi jalan agar kita melampiaskan nafsu keduniawian. Sehingga lahirlah fakultas-fakultas dan jurusan-jurusan yang memproses untuk memberi jalan agar kita melampiaskan keduniawian kita masing-masing. Selanjutnya, Mbah Nun bertanya yang intinya adalah, jadi hakikat dan substansinya sekarang ini kita kafir tidak kepada Allah? Jamaah pun menjawab, iya, manusia ingkar. Mbah Nun, nah jadi kalau mau cari orang kafir tidak usah jauh-jauh dan sibuk menuding sana-sini, karena banyak sekali orang kafir sekarang ini. Kalau kafir itu tidak hanya urusan pengakuan saja, namun juga urusan perilaku hidup. Bahwa kita ternyata jalannya tidak menuju ke akhirat. Kita ini membelakangi Allah alias tidak menuju Allah, namun menuju keduniawian. Dan poin terakhir adalah, jadi tadaburan dari Mbah Nun tentang Quran Surat Al-Qasas ayat 77 seharusnya terjemahannya adalah, dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di dunia, dan janganlah kamu melupakan nasib yang telah Allah tetapkan kepadamu dari dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Kurang lebih sebatas itu yang dapat kami tangkap. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.